Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Di sini hujan terus ya Mok. Apakah di sana juga ada hujan air seperti di daerah ini ya Mok? Mok, kalau sama berarti kita berada di dunia yang sama ya Mok. Langsung saja makan coklat selalu kentut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini terlihat rumah dari Jung Seok dan Jung lagi benerin tali sepatunya. Tiba-tiba dari belakang terdengar ayahnya yang berkata, "Kau sudah mau pergi?" Jung menjawab, "Ayah, kau tidak kerja hari ini?" Lalu ayahnya menjawab, "Oh astaga, bauku sakit sekali sejak kemarin." Lalu Jung pun berkata, "Sudah kubilang, pergilah melakukan pemeriksaan. Kau harus pergi check up di rumah sakit nanti." Ayahnya berkata, "Tidak perlu, aku akan baik-baik saja setelah istirahat hari ini." Lalu Jung melirik ke arah bahu ayah yang penuh ditempeli oleh koyok cabe. Lalu Jung berkata, "Ayah, haruskah aku berhenti sekolah dan mencari uang? Aku tidak bagus dalam pelajaran karena aku tidak cukup pintar." Lalu tiba-tiba kepala Jung dipukul ayahnya itu. Ayahnya marah berkata, "Kau bicara omong kosong pagi-pagi begini. Bukankah sudah kubilang berulang kali, ini bukan karena kau bodoh, tapi kau hanya tidak pernah mencobanya dengan benar." Lalu Jung di sana kesakitan berkata, "Itu hanyalah harapan kosong dari semua orang tua." Ayahnya berkata lagi, "Berisik, kau hanya perlu sekolah sepenuh hati. Ngomong-ngomong, kau tidak mengajar anak-anak lain dan menyebabkan masalah lagi kan?" Lalu Jung menjawab, "Ah, Pak Tua sialan, semua itu hanyalah masa lalu." Sambil ia membayangkan kejadian pemukulan kemarin dan dia terdiam. Lalu ia berkata lagi, "Dan ya, situasi yang terjadi dulu ya itu benar." Ayahnya berkata, "Sialan, kenapa kau tidak bisa mengatakannya dengan benar? Kau melakukan sesuatu lagi kan?" Dan Jung lari keluar rumah dengan cepat berkata, "Astaga, aku terlambat, Pak Tua, aku pergi dulu." Lalu ayahnya marah berkata, "Brengsek, aku akan menghubungi sekolahmu, jangan membuat masalah lagi." Lalu di sana terlihat Jung yang berjalan sendiri menuju ke sekolah. Ia berkata betapa menyedihkannya, anak satu-satunya melalui semua hal ini karena ia ingin hidup dengan layak. Lalu ia berpikir, sekarang setelah kupikirkan lagi, Chow Eun-jeong, gadis itu, apa dia sudah lebih baik sekarang? Akal sehatnya pasti sudah kembali sekarang setelah semua yang kulakukan itu. Sambil ia tersenyum-senyum sendiri yang membayangkan Eun-jeong yang manis seakan jadi gadis pemalu, yang seakan Eun-jeong berkata, "Jung Seok, makasih untuk yang kemarin, aku akan melakukan apapun untukmu mulai sekarang." Dan Jung berpikir lagi, tentu saja aku sudah membawanya ke rumah sakit, jadi itu memang sudah sepantasnya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat sekolah SMA Sampo. Di dalam kelas Jung terlihat kaget berkata, "Apa? Hei!" Ternyata ia melihat Eun-jeong yang tidur di kelas. Jung bertanya pada teman lainnya, "Hei, sudah berapa lama dia seperti itu?" Temannya menjawab, "Kurasa dia sudah seperti itu sejak datang ke sekolah. Dia menyuruh kami untuk membiarkannya karena dia sakit." Lalu Jung menghampiri Eun-jeong dan Jung berkata, "Hei gadis nakal, apa kau ingin mengatakan sesuatu padaku?" Lalu Eun-jeong berkata, "Bisakah kau pergi?" Jung terkejut dengan jawaban itu. Jung berkata, Apa kau bilang?" Eun-jeong berkata sambil gemetar, "Jangan libatkan dirimu denganku lagi." Dan menyingkirlah. Jung bengong berkata, "Apa-apaan itu?" Sambil Jung melihat ke arah Eun-jeong yang masih seperti itu tadi. Lalu Jung pergi berkata, "Baik, terserahlah. Apa yang kuharapkan dari gadis nakal sepertimu, lakukan apapun yang kau inginkan." Sedang apa aku ini?" Lalu Eun-jeong terbangun melihat Jung di sana. Lalu ia bergumam, "Oh Jung Seok, kau bajingan sialan, kehidupan sekolahku hancur karenamu. Setidaknya tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhku di sekolah ini. Dan di atas semua itu, dia menyaksikanku dalam kondisi yang menyedihkan. Dia akan menggunakan kelemahanku untuk melawanku." Lalu tiba-tiba dari samping seseorang temannya mengawasinya. Dia kedatangan teman-temannya. Lalu Eun-jeong berkata, "Teman-teman," mereka berkata, "kami dengar kau absen sakit. Apa kau baik-baik saja sekarang?" Eun-jeong bertanya, "Kalian masih mau jadi temanku?" Mereka menjawab, "Tentu saja. Kenapa kau bersikap seolah-olah kami ini orang asing? Jangan diam di sini sendirian. Ayo kita cari udara segar di atap." Sambil terlihat mereka akan pergi ke atap sekolah dan seseorang di sana sedang melihat mereka yang kelihatannya aneh. Lalu terlihat atap sekolah dan di sana Eun-jeong menatap sekitar sambil berpikir, benar, semuanya masih baik-baik saja karena sudah ada banyak bajingan yang memperhatikannya.
Bagaimana jika aku menarik mereka ke sekolah saat ada kesempatan? Mungkin saja aku bisa mencari kesempatan untuk membalasnya. Sambil terlihat bayangan para preman yang akan disewa Enjong untuk menghajar Jung. Lalu kedua temannya saling menatap seakan mereka mengkode sesuatu, dan mereka mengganjal pintu dengan sebuah kayu. Dan Enjong terkejut melihat mereka yang bertindak aneh. Lalu Enjong didorong keras oleh seseorang sampai terjatuh di lantai. Di sana seseorang yang terlihat sedang memainkan lidahnya. Ia berkata, "Temanku tergelincir, lama tidak jumpa, putri gangster." Di sana Enjong kaget bergumam, "Anak nakal lainnya." Lalu ia berkata, "Brengsek, apa yang kalian lakukan? Apa kalian tidak mengenalku? Jika kau melakukan sesuatu padaku, maka ayahku akan..." Cowok itu berkata, "Ayahmu akan apa? Kenapa kau biarkan Oh Jong Sok begitu saja? Bahkan sampai ia memukul wajahmu seperti itu. Apa yang mau kau lakukan sekarang? Kebohongan yang kau katakan selama setahun ini sudah terbongkar." Di sana Enjong terkejut, Sok berkata, Apa yang kau inginkan dariku?" Lalu terlihat paha mulus dari Enjong yang terbuka. "Aduh mok." Lalu cowok itu berkata, "Apalagi kau harus menerima hukuman karena sudah membohongi kami sekarang. Lagi pula Oh Jong Sok juga membulimu, jadi tidak akan ada masalah apapun yang kami lakukan." Kak. Sambil terlihat lagi isi roknya yang terbuka. Lalu Enjong melihat ke arah dua teman ceweknya itu. Enjong berkata, "Kalian tolong aku." Terlihat di sana mereka yang hanya tersenyum sinis dan berkata, "Maafkan aku Enjong, tapi kami harus mengambil sisi yang benar. Sekarang kaulah orang yang berbohong pada awalnya kan? Terima saja dan pikirkan harga yang harus kau bayar." Lalu Enjong bengong melihat mereka. Enjong berpikir, "Tidak, aku sama sekali tidak ingin berbohong." Sambil terlihat cowok itu akan memegang sesuatu Enjong di sana. Lalu Enjong membayangkan sosok ayahnya yang mabuk membawa botol ciu di pikirannya. Enjong lalu ia bergumam, "Aku hanya ingin agar kehidupan keluargaku tidak terbongkar. Aku hanya ingin hidup lingkungan tanpa laki-laki, tanpa harus dipukul dan malu." Sambil ia terlihat Enjong yang gemetar karena itu. Lalu Enjong berteriak, "Ah!" Sambil ia berpikir, "Tapi bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini?" Cowok itu berkata, "Tidak ada gunanya kau berteriak, Jalang. Tidak ada seorang pun yang akan datang karena kami sudah mengunci pintu itu." Tapi tiba-tiba terdengar pintu itu digedor seseorang dan terlihat kaki di balik pintu itu. Mereka bengong berkata, "Aku yakin kami sudah menguncinya." Lalu terlihat kayu untuk mengunci itu pun dipatahkan dan seseorang itu berkata, "Memangnya kenapa? Kenapa kau membuatnya sulit sekali bagiku untuk mengawasimu?" Di sana Enjong menangis dan terkejut. Begitu juga dengan kedua teman ceweknya itu. Tiga cowok itu pun terkejut ketakutan di sana sambil berkata, "Oh Jong Sok." Terlihat Oh Jong Sok yang emosi di sana sambil berkata, "Jangan sebut namaku bajingan sialan. Kenapa? Ada apa dengan kalian semua? Lanjutkanlah apa yang sedang kalian lakukan." Sedangkan di sisi tiga orang tadi, mereka terbengong akan kedatangan Jung Seok yang di sana secara tiba-tiba. Di sana Jung berkata, "Sedang apa kalian?" Semuanya berkerumun dan bahkan sampai mengunci pintunya. "Ayolah, lanjutkan apa yang sedang kalian lakukan." Mereka semua semakin takut apa yang Jung katakan itu. Sedangkan di sisi Enjong dia bingung dan bengong melongo. Dan Jung berkata emosi, "Bajingan ini." Lalu terdengar suara marah dari belakang berkata, "Nyahlah keparat, jangan bercanda. Sebelumnya kau yang menyuruh kami membulinya. Lalu apa yang sedang kau lakukan sekarang? Memangnya apa yang salah dengan bermain-main dengan wanita jalang itu?" Dan tiba-tiba terlihat tangan dengan cepat akan meraih sesuatu. Tangan itu lalu mencekik leher murid yang mencerocos tadi sampai kesakitan. Ternyata itu adalah Jung yang sedang emosi sampai mengangkat murid itu. Jung berkata, "Apa? Aku tidak bisa mendengar kata-katamu. Bajingan lemah, kau merangkak di tanah saat ada yang lebih kuat darimu. Tapi sekarang saat dia sedikit lemah, kau malah mempermainkannya. Kau pikir aku menghukum untuk mengucilkannya itu agar kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan?" Lalu Jung melempar murid itu hingga terjatuh di lantai yang membuat mereka semakin takut. Lalu Jung berkata lagi, "Hei, beritahukan ke seluruh sekolah bahwa siapapun yang berani menyentuh Choi Enjong maka akan kubunuh dia. Nyala sekarang juga kalian, keparat." Lalu mereka semua takut berlari meninggalkan Jung di atap bersama Enjong di sana. Lalu terlihat Jung yang menatap Enjong yang masih di lantai. Enjong berkata, "Kau hanya saja
kenapa kau jadi seperti ini?" Lalu Enjeong tiba-tiba berteriak keras, "Apa yang sedang kau lakukan? Ini tidak seperti kau memberiku masalah dan perlindungan. Apa bagimu ini menyenangkan untuk menjadikanku sebuah lelucon? Sudah kubilang menyingkirlah Oh Jong Seok." Sedangkan di sisi Jung ia berkata, "Aku sama sekali tidak peduli apa yang sedang terjadi pada Jang sepertimu, tapi aku tidak punya pilihan selain membantu karena si lemah ini." Sambil terlihat dari belakang seseorang datang dan ternyata itu adalah Jaehae. Di sana Jaehae berkata, "Enjeong, apa kau baik-baik saja?" Di sisi Enjeong terkejut oleh omongan Sim Jae itu dan ia membayangkan perkataan terhadap Jaehae yang selalu menjelekkan Jaehae dan ibunya sehingga membuat Jaehae menangis di sana dulu. Lalu Jung berkata, "Menyedihkan sekali. Kau pikir semua orang di dunia ini sama sepertimu? Saat kau menjadi anak nakal untuk menutupi situasi keluargamu, si lemah ini mencemaskanmu mulai dari awal." Di sisi Enjeong ia terkejut baru menyadari semua itu. Lalu Jaehae berkata, "Beberapa hari yang lalu sejujurnya itu bohong jika kau bilang aku tidak terluka." Tapi sambil Jaehae memegang tangan Enjeong di sana, lalu terlihat Jaehae yang membayangkan masa kecilnya bersama Enjeong di sana dan Jaehae berkata, "Yang lebih sakit daripada itu adalah aku tidak bisa bermain denganmu sama seperti yang dilakukan pada saat SD dulu. Aku akan jadi lebih berani dan barusan lebih keras. Jadi bisakah kita jadi teman lagi seperti dulu?" Terlihat Enjeong yang terkejut lagi oleh ucapan Jaehae itu. Lalu Enjeong menangis. Ia berpikir, "Hanya saja apa yang sudah aku lakukan sampai saat ini." Dan di sana Enjeong bersama Jaehae dan Jung di atap sekolah dan terlihat Jaehae dan Enjeong yang makin akrab. Lalu Jung di sana berpikir, "Ayah, Sim Jaehae, Han Ji Hye dan Jung Seung So, bahkan Choi Enjeong. Setidaknya kupikir untuk sekarang pada dasarnya aku sudah memperbaiki segala kesalahan yang terpikirkan olehku. Aku harusnya bisa hidup dengan damai kali ini kan? Meskipun aku akan menyadari bahwa itu adalah salah." Sedangkan kali ini kita dibawa di sebuah gedung yang bertuliskan Geng Sampo dan terlihat di sana seseorang yang berkeringat kesakitan. Ternyata seseorang itu telah dikeroyok dan dipukuli oleh beberapa orang di sana. Ia berkata, "Yungnim, tolong maafkan aku." Dan di sana terlihat seseorang yang berkata, "Maaf." Ternyata itu adalah bos geng Sampo saat ini, Jo Bong Seol, dan ia berkata, "Aku tidak pernah melihat bajingan seperti ini. Kau bahkan tidak bisa mengurus satu bisnis dan bahkan juga ditangkap oleh geng Tiger School. Dan kau bilang apa?" Di sisi orang yang dipukuli tadi, ia berkata, Tolong lepaskan aku kali ini saja. Aku akan mengganti kerugian bagaimanapun caranya." Bos Sampo tersenyum dan dia berkata, "Bagaimanapun caranya? Bagus, gangster seharusnya punya sebuah ketetapan hati. Aku suka itu." Lalu orang itu pun berterima kasih pada bos Sampo itu. Tapi bos Sampo tiba-tiba menjentikan jarinya berkata, "Hei kau, ikat dia pada kayu dan habisi dia. Kita seharusnya bisa menghasilkan uang dengan mengeluarkan organ dan menjualnya." Lalu terlihat di sana anak buahnya yang akan mengeksekusi pria tadi. Bos Sampo lalu berkata pada anak buahnya yang lainnya. Ia berkata, "Apa yang bisa kulakukan dengan bajingan seperti itu jika aku tetap menjaganya? Bukankah itu memuakan? Tidakkah kau berpikir begitu juga, Gi-hwan?" Gi-hwan menjawab, "Benar, Yungnim, dan ini adalah Gi-hwan, komandan geng Sampo." Bos Sampo berkata lagi, "Andai saja ada orang yang setengah saja sehebat si brengsek Jang Seung So. Gi-hwan, apakah ada orang yang berguna di sekitar sini?" Lalu Gi-hwan memberikan sebuah kertas. Ia berkata, "Ini ada satu, Yungnim." Dan terlihat foto di sana ada wajah dari Jung Seok. Bos Sampo melihat foto itu dan berkata, "Apa? Seragam? Bukankah ia anak SMA?" Gi-hwan menjawab, "Namanya adalah Oh Jung Seok dari SMA Sampo. Dia masih kelas 2, tapi dia sudah mengalahkan bos SMA Sampo, yaitu geng Kang Yongki sendirian. Dan dia juga mengurus semua anak di SMA Sampo yang nakal setelah itu. Apalagi Kang Yongki adalah salah satu agen penjual kita." Bos Sampo berkata, "Tidak, tunggu, Yom Gi-hwan. Apa kau bercanda sekarang? Jadi maksudmu itu aku, Jo Bong Seol, harus menjadikan anak SMA sialan itu di bawah naunganku? Gi-hwan, apa kemampuanmu hanya seperti ini?"
Ki-Hwan menjawab, lalu bagaimana jika aku katakan dia adalah anak yang dilirik oleh Jang Seong-so? Bos Sampo terkejut oleh kata Ki-Hwan itu. Ki-Hwan berkata, beberapa hari yang lalu anak itu, Jong Seok, terlibat percakapan dengan Jung Seong-so di depan rumah sakit Sampo. Bos Sampo berkata, Jung Seong-so, apa informasi ini bisa dipercaya? Ki-Hwan menjawab, ya, menurut laporan kelihatannya mereka cukup dekat. Bos Sampo sambil melihat foto Jung itu lagi, ia berkata, seorang bocah SMA dengan Jung Seong-so, mungkinkah anak itu akan dibesarkan untuk menjadi komandan selanjutnya dari geng Tiger School? Ki-Hwan menjawab, kami tidak bisa memastikan hal itu, tapi kami bisa pastikan bahwa mereka telah bertemu. Bos Sampo tersenyum berkata, hahaha, benarkah jika kita berhati-hati kita bisa mengantarkan geng Tiger School menuju kehancuran? Bawa dia, lalu bersambung, mok.